Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hendrik Marta Dinata Haryanto di dalam channel Live and Learn. Oke, alhamdulillah syukurillah teman-teman para pemirsa, guys, gitu ya. Hari ini kita mau membicarakan kembali ke masalah umroh, yaitu masalah persiapan-persiapan yang harus kita tahu tentunya ya. Karena bicara masalah umroh itu penting sekali. Kita berada di negara Arab Saudi ya, dan negara Arab Saudi itu jauh sekali dari Indonesia. Jadi kalau sudah sampai sana, sebisa mungkin ya kita harus siap segala-galanya tuh. Jangan sampai ada hal-hal yang masih kita nggak siap. Bagaimana caranya? Ya kita harus cari tahu. Kalau yang sudah tahu harus ngasih tahu. Biar dalam satu tim umroh itu, ya namanya kita berjauh dari daerah asal masing-masing, dalam satu grup itulah yang menjadi keluarga dan harus saling membackup. Ya tentunya namanya kita ke sana, yang pasti perlu kita persiapan, namanya kita untuk ibadah, masuk ke tanah suci, tanah di mana para nabi pernah berjalan di sana, apalagi nabi yang paling mulia di antara para nabi, ya penutup para nabi, pemimpin para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah itu pernah berjalan di tanah itu. Jadi tentunya apa yang pertama perlu kita siapkan, ya tentunya adalah masalah mental kita, kebersihan hati kita. Ya saya yang bicara nih, sebentar lagi mau umroh, insya Allah rekan-rekan tanggal 24 Februari, itu pun juga kayaknya belum bisa menyiapkan hati saya dengan baik. Tapi kita bismillah dengan niat, bagaimanapun caranya kita bisa memberikan yang terbaik dalam diri kita, dalam hati kita pada saat kita bertamu, sudah diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang ke rumahnya dan rumah kediaman atau makam terakhir dari nabinya. Nah, selain itu apa hal yang harus disiapkan? Ya tentunya kesehatan. Karena tanpa kesehatan kita tentunya tidak bisa menjalankan ibadah dengan maksimal ya, rekan-rekan ya. Jadi para jamaah itu tentunya harus kita sangat jaga obat-obatan, multivitamin dan sebagainya. Kalau perlu ada yang biasa suntik vitamin, nggak apa-apa ya, suntik vitamin segala macam untuk menunjang ibadah. Semoga semua niat kita mulai terhitung dari persiapannya itu sudah terhitung sebagai ibadah gitu kan. Nah lalu apalagi hal-hal teknis yang harus kita siapkan, ya tentunya pakaian gitu kan, dan seterusnya sampai dengan yang sekarang mau saya bahas itu adalah tentang persiapan internet gitu rekan-rekan. Nah tentunya sudah tidak asing lagi, sudah tidak tidak bisa kita pisahkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Internet itu sangat penting. Gimana pun caranya teman-teman pasti ingin bisa mengabadikan kenang-kenangan, bisa memberikan kabar ke keluarga yang ada di Indonesia dan sebagainya. Entah lewat WhatsApp, entah lewat YouTube, entah lewat SMS, entah telepon dan sebagainya. Nah sekarang rekan-rekan kita mau bicara nih masalah bagaimana mengaktifkan internet kita, entah Anda memakai telepon, entah Anda memakai tablet dan sebagainya, agar kita bisa nyaman memakai internet pada saat kita sudah berada di tanah orang yang jauh sekali. Nah sekarang rekan-rekan yang harus kita siapkan itu adalah pengetahuan kita tentang provider. Nah di sini saya ingin membahas 3 provider utama, yaitu apa? Yang pertama adalah Simpati, itu yang pertama, Simpati. Kedua itu adalah XL, ketiga itu adalah Indosat gitu ya. Nah kenapa saya ingin membahas 3 provider ini? Ya tentunya karena kita berasal dari Indonesia dan ini adalah 3 provider terbesar yang ada di Indonesia gitu ya, dan semuanya sudah punya paket-paket umroh. Ya memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Yang paling mencolok itu adalah terkait sinyal dan harga gitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin punya 2 handphone, bisa memakai satu XL, satu Simpati, atau satu Simpati, satu Indosat, atau satu XL, satu Indosat, bebas. Tapi kalau cuman punya satu, silakan pakai satu saja karena prinsipnya sudah cukup rekan-rekan. Toh misalkan Anda punya dua perangkat dan Anda sudah mempunyai satu aktif ya, kartu yang terpasang aktif di satu handphone, Anda sudah punya 2 perangkat, Anda bisa tethering ya untuk mendapatkan wifi. Jadi satunya nggak perlu lagi tuh punya kartu khusus ya. Itu menjadi pilihan-pilihan yang menjadi kepuasan Anda masing-masing, menjadi kenyamanan Anda masing-masing, karena semuanya terkait masalah keperluan dan kembali lagi ke harga gitu rekan-rekan. Nah sekarang rekan-rekan, bicara masalah harga, setiap provider itu setelah saya pelajari
itu kurang lebih harga paketnya itu di paket berdasarkan hari dari umroh. Umroh itu harinya kan biasanya kalau hari yang umroh plus tour atau plus jalan-jalan itu biasanya kita sekitar dari 9 hari sampai dengan 14 hari gitu ya. Yang 9 hari itu biasanya hanya Madinah dan Mekah. Kita full ibadah ataupun kalau full jalan-jalan ya itu yang ada di sekitaran Madinah saja. Walaupun menurut saya itu sudah cukup ya. Sambil kalau teman-teman itu suka membaca sirah Nabawiyah, sirah Nabi, itu mungkin kita sudah cukup melihat semua yang ada di Madinah, semua yang ada di Mekah, kita membayangkan apa yang terjadi di masa itu sudah cukup. Tapi kalau teman-teman ingin jalan-jalan ke Turki, ke Dubai, ya silakan aja. Gitu ya. Nah, dari 9 sampai 14 hari itulah menjadi dasar dari paket yang ditawarkan kepada para pengguna provider gitu rekan-rekan. Nah, jadi harganya bisa kita mulai dari 250.000 sampai dengan 350.000. Jadi sekarang rekan-rekan harus siapkan tuh ya, bukan cuma sekedar siapkan dalam bentuk uang cash, bukan, tapi siapkan dalam bentuk pulsa. Karena nanti Anda membelinya itu dengan pulsa, membeli paketnya dengan pulsa. Jadi bukan dengan uang cash. Kalau uang cash kan kita harus kita konversi ke pulsa dulu kan. Jadi harus disiapkan dengan pulsa. Dan setelah itu, walaupun Anda sudah punya sejumlah uang, misalkan 250.000, Anda menyiapkannya misalkan 260.000, itu pun sebenarnya menurut saya tidak cukup. Kenapa? Rekan-rekan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus banyak antisipasi ya. Antisipasinya yaitu namanya kita di luar sana itu susah cari pulsa, apalagi kita provider Indonesia gitu kan rekan-rekan. Jangan sampai kita sudah sampai sana lupa isi pulsa. Jadi pertama, isilah pulsa waktu masih berada di Indonesia. Sehari atau 2 hari sebelum keberangkatan saya rasa itu cukup gitu ya rekan-rekan. Tapi kalau Anda mau jauh-jauh hari itu juga tidak ada masalah, karena pulsa Anda tidak akan terpakai karena biasanya Anda di Indonesia sudah punya paket-paket gitu ya. Nah, tapi menurut saya siapkanlah pulsa, jangan ngepas untuk pembelian paket umroh. Jangan, sediakanlah kalau bisa ada selisihnya 100.000 atau 200.000 atau 300.000. Jadi misalkan yang dibutuhkan adalah 300.000, sediakanlah 500.000. Karena di sana nanti rekan-rekan bisa jadi kita ada masalah-masalah atau ada SMS masuk dan sebagainya, atau Anda ingin telepon itu tidak bisa pakai paket pulsa, paket internet yang terdaftar di umroh. Kita harus membawa paket pribadi, karena paket-paket umroh itu, paket-paket internet umroh itu tidak semuanya memfasilitasi mulai dari browser, chatting, WhatsApp, telepon, SMS, itu enggak. Kebanyakan yang dibutuhkan itu paketnya itu yang diberikan adalah untuk full internetan, mulai dari nonton YouTube, WhatsAppan, Instagram, Facebook, browsing itu semua ada. Tapi biasanya kalau plus telepon dan SMS itu ada lagi. Ya gitu ya. Dan kalau Anda tidak punya pulsa, Anda tidak bisa melakukan itu. Jadi sediakan saja. Walaupun yang kita tahu sekarang sudah ada WhatsApp gitu rekan-rekannya. Dan dari beberapa teman-teman yang saya tanya, itu kebanyakan mereka cukup pakai WhatsApp. Jadi Anda juga tidak perlu khawatir pasti harus pakai pulsa. Enggak. Toh minimal pun nggak kepake pulsanya, tetap bisa dipakai pada saat kita kembali ke Indonesia. Gitu guys ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih bagaimana cara mengaktifkan, apa kode-kodenya, berapa harga-harganya gitu rekan-rekan. Pertama, Anda bisa mengaktifkan dengan cara Anda datang ke gerai dari provider Anda masing-masing. Datanglah ke gerai Simpati, bisa datang ke gerai SL, bisa datang ke gerai ini yang Indosat, minta diaktifkan. Tapi kalau ternyata jauh, susah, ada cara kedua. Biasanya dari travel agent itu juga sudah menawarkan untuk mengaktifkan, membelikan kartu baru dan sebagainya gitu ya. Kalau yang bingung-bingung, ikuti saja travel agentnya, sudah beres. Karena travel agent sudah pasti ahli di bidang itu. Ketiga, kalau memang Anda tahu pengen coba-coba sendiri, Anda punya 2 lebih perangkat, Anda punya handphone 2, Anda punya handphone plus tablet dan sebagainya, Anda pengen daftar sendiri, caranya seperti ini guys. Ayo kita lihat. Nah, rekan-rekan, sekarang saya akan mencoba memberikan kode-kode untuk Simpati apa, XL bagaimana, dan bagaimana juga untuk Indosat. Di sini saya memakai perangkat tablet saya yang berbasis Android, ya, berbasis Android. Jadi saya rasa teman-teman juga kebanyakan semuanya pakai Android ya, kebanyakan. Mungkin ada yang pakai iOS, pakai iPhone, atau mungkin perangkat lainnya saya tidak tahu, tapi saya yakin kebanyakan yang pemakai yang berbasis Android. Nah, kalau Telkomsel, rekan-rekan, kalau Telkomsel, Anda bisa klik bintang 266 pagar.
ini ya. Untuk Telkomsel bintang 266 pagar, Anda bisa memakai ini. Paket yang ditawarkan ada paket 9 hari dan 14 hari. Kurang lebih harganya yang 9 hari 275.000 dan paket yang 14 hari 375.000. Untuk yang 9 hari Anda akan mendapatkan kuota 5 GB. Untuk yang 14 hari mohon maaf, Anda akan mendapatkan kuota 10 GB. Oke rekan-rekan, ini untuk Simpati. Nah, sekarang bagaimana untuk yang XL? Untuk yang XL agak panjang sedikit, tapi tetap gampang diingat. Bagaimana? Bintang 123, bintang 747 pagar. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, kebetulan saya punya 2 perangkat. Satu pakai kartu Simpati, satu pakai kartu XL. Jadi ya kalau saya mau simpatinya saya akan aktifkan yang tadi ya, bintang 266 pagar. Tapi kalau saya mau pakai yang XL, pakai yang ini rekan-rekan, bintang 123 bintang 747 pagar. Paketnya agak sedikit beda, 10 hari dan 20 hari. Yang 10 hari itu adalah 199.000, yang 20 hari 249.000. Bedanya rekan-rekan luar biasanya, kalau XL itu kuotanya unlimited. Unlimited rekan-rekan, unlimited. Dan di travel agent yang rencananya sekarang saya juga mau pakai, travel agent yang sekarang saya pakai jasanya untuk mengantarkan kami ke Madinah dan Makkah, itu juga bekerja sama dengan XL dan sudah menyampaikan bahwa kuotanya unlimited. Cuman setelah 5 GB pemakaian kecepatannya menurun, tapi tetap bisa dipakai. Jadi jangan khawatir habis. Yang pakai XL jangan khawatir habis, akan ada terus ya, akan ada terus. Baik, ini untuk XL. Lalu bagaimana kalau yang Indosat? Kalau yang Indosat itu adalah bintang 122 bintang 1 pagar. Nah, ini paketnya ada 10 hari, 15 hari dan 20 hari. Pilihannya cukup beragam nih kalau Indosat ya. Yang Indosat pilihannya cukup beragam. Itu harganya yang 10 hari 245.000, yang 15 hari 325.000, yang 20 hari 350.000, dan semuanya kuotanya unlimited. Nah, teman-teman bisa lihat ya kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti apa gitu guys. Nah, jadi para jemaah, teman-teman, rekan-rekan, Anda sudah tahu ya kelebihannya itu seperti apa saja gitu ya. Nah, itu kalau kita memakai provider atau kartu-kartu di Indonesia. Tapi selain tadi Anda bisa memakai datang ke gerai Simpati atau gerai-gerai provider Anda bisa juga meminta bantuan dari travel agent, dan saya yakin juga travel agent sudah memberikan pilihan-pilihan dan sarana ya yang sangat membantu sekali. Yang kedua, Anda bisa menyeting sendiri dengan kode per masing-masing provider seperti tadi, atau bisa juga kalau memang Anda mau gitu ya, Anda bisa juga memakai kartu asli dari Arab. Bisa teman-teman. Tapi kalau saya boleh saran sih, mendingan gak usah lah ya, repot juga. Nanti Anda sudah beli-beli, ya kurang lebih harganya juga sama sih, sekitar 350 ribuan. Jadi kalau kita konversi ke real, itu mungkin sekitar 80 real gitu ya. Kenapa? Karena 1 real itu kan setahu saya 4.000 ya. Jadi kalau 4.000 kali 80 real itu 320.000. Ya kurang lebih sekitar seharga itu. Harganya sama-sama aja. Tapi kan kepakainya cuma sekali doang waktu umroh. Ya, nanti Anda umroh, kalau Anda bisa umroh lagi cepat, kalau enggak nggak tahu tuh gitu ya. Jadi saran saya sih pakai saja kartu sudah ada, jadi lebih tidak mubazir gitu ya. Atau Anda juga bisa, kalau Anda mempunyai portable wifi, itu Anda bisa juga pakai portable wifi gitu ya. Ada juga paket-paketnya. Nah, kalau ke portable wifi, Anda paketnya harus menghubungi dari providernya agar portable wifi-nya bisa diaktifkan, atau biasanya masuk ke website ya. Kalau Anda memakai portable wifi dari Simpati, Anda tinggal masuk ke website Simpati. Di situ Anda biasanya bisa memilih aplikasi atau paket-paket untuk portable wifi Anda gitu ya. Jadi Anda nggak perlu nyeting-nyeting tiap kartu tuh. Kalau pakai portable wifi udah lancar gitu ya. Anda bisa pakai dimanapun. Nah, selain tadi provider yang harus Anda siapkan berdasarkan paket-paketnya juga, apalagi yang harus kita siapkan rekan-rekan, baterai. Jangan lupa tuh baterai itu harus disiapkan. Kalau yang punya power bank sebaiknya juga bisa dibawa ya. Kenapa? Karena namanya kita memakai data roaming, di sana kan kita akan memakai data roaming tuh rekan-rekan ya. Itu pasti seperti Anda biasanya cuma jalan
atau mungkin biasanya Anda jalan cuma membawa satu tas, nah besok handphone kita itu jalan tapi sekaligus membawa dua tas. Ya tentunya tenaganya lebih cepat habis. Nah, pada saat tenaga habis itu kan harus di recharge ya. Dan saya yakin sekali teman-teman, di sana itu kita tidak akan berdiam-diam di hotel. Yang pasti colokan ada. Pasti kita akan lebih banyak bolak-balik ke masjid. Ya buat apa kita sudah sampai ke Madinah, buat apa kita sudah sampai ke Mekah, tapi sholatnya di hotel. Ya harus di masjid. Kita harus mengejar pahala 1000 kali sholat dan 100.000 kali sholat. Ya buat apa kita berada di sana tapi hanya mengejar, ya sudah sholatnya biasa santai-santai aja. Yang penting umrohnya. Oh jangan. Sayang sekali rekan-rekan, satu kali sholat itu kalau di Masjidil Haram 100.000. Harus sholat berapa tahun kita kalau di luar Makkah gitu kan. Jadi harus dikejar. Nah, namanya kita keluar, kita juga nggak berlama-lama di handphone tuh ngecas gitu kan. Pasti kan kita jadi jarang ngecas. Paling ngecas itu kalau ya jam-jamnya lagi nggak sholat, ya harus langsung ngecas tuh. Atau kalau punya power bank itu lebih enak lagi, Anda bisa bawa kemana-mana. Nanti pada saat malam hari dicas lagi gitu ya. Lalu sehari bisa dipakai, malam hari dicas lagi. Seperti itu rekan-rekan. Jadi itu yang enak nih, itu yang enak bisa dijalankan nanti pada saat kita berproses ibadah di sana sambil nyaman. Lalu pada saat kita sudah mengaktifkan paket gitu rekan-rekan, ternyata paket kita nggak langsung aktif. Pada saat Anda sudah daftar itu paket kita nggak harus langsung aktif, itu harus diaktifkan dulu dengan data roaming gitu rekan-rekan. Caranya gampang, Anda tinggal masuk ke pengaturan, lalu Anda pilih pilih untuk pengaturan sinyal gitu ya, pengaturan sinyal, lalu di situ ada pengaturan internet. Nah, di situ nanti ada data roaming, Anda aktifkan tuh data roamingnya. Kalau di Android bisa dari abu-abu warnanya menjadi hijau ya, dari abu-abu warnanya menjadi hijau. Nah, di situ rekan-rekan. Nah, pada saat data roamingnya aktif, nah disitulah baru internet kita masuk. Gitu ya, internet kita masuk gitu. Jadi walaupun kita aktifkan sekarang, kalau data roamingnya masih mati, tenang, paket kita nggak jalan. Jadi sebenarnya Anda bisa aktifkan mulai dari sekarang itu juga bisa gitu ya, atau boleh juga pada saat sudah mendekati hari-hari keberangkatan ya ke Madinah dan Mekah. Dan mengaktifkan data roamingnya rekan-rekan jangan waktu di Indonesia ya, aktifkanlah waktu Anda sudah landing, Anda sudah sampai Jeddah. Kan biasanya perjalanan itu dari Cengkareng ke Jeddah, nyampe Jeddah, nah baru Anda aktifkan data roaming. Di situ Anda langsung bisa menghubungi saudara. Halo anak, ibu, bapak, sayangku, sudah sampai Jeddah nih, alhamdulillah gitu ya, bapak ibu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, tips-tips ya yang ingin saya berikan sebagai berikut. Oke, rekan-rekan, tips yang pertama, saya rasa cukup gunakan satu SIM card. Ya, satu SIM card aja cukup, kecuali memang Anda punya dua perangkat. Bebas-bebas aja tuh gitu ya. Kayak saya kan punya tablet, saya punya handphone. Jadi kalau saya sih mungkin saya akan mengaktifkan di dua-dua perangkat saya gitu ya. Tapi itu menjadi pilihan. Tapi saran saya hanya pakai satu SIM card saja. Per perangkat ya, per perangkat pakai satu SIM card saja. Yang kedua, untuk menghemat baterai, kalau memang Anda lagi sholat, Anda lagi aktivitas yang memang tidak menggunakan handphone ya, dan memang kira-kira Anda nggak ingin gunakan handphone, bisa Anda matikan saja gitu, Anda matikan saja, atau aktifkan airplane mode-nya. Aktifkan airplane mode-nya. Kenapa? Karena dengan mengaktifkan airplane mode berarti data seluler kita, data internet kita tidak aktif. Jadi itu akan sangat menghemat baterai. Udah tuh, handphonenya diem, nggak lari-lari, nggak jalan-jalan gitu ya. Jadi tenaganya cepat ada. Apalagi kalau teman-teman yang punya portable wifi, udah pakai aja portable wifi-nya, Anda aktifkan airplane mode-nya, tapi kan tetap Anda bisa internetan. Jadi itu tentunya pasti lebih jauh menghemat baterai. Atau kalau teman-teman seperti saya gitu yang rencananya pengen merekam-rekam, pengen vlogger sekalian, pengen membuat kenang-kenangan untuk dibagikan ke YouTube sebagai syiar ibadah dalam agama Islam, silakan saja. Tapi aktifkan aja tuh airplane mode-nya. Karena kan waktu ngerekam-rekam gini kan juga kita nggak pakai internet. Gitu kan rekan-rekan ya. Nah, seperti itu rekan-rekan tips-tipsnya. Oh ya, satu lagi. Dari pengalamannya saya sudah research kepada beberapa teman-teman, memang kartu yang paling enak gitu ya, bukan yang paling enak, sorry. Ada beberapa negara yang hanya simpati saja yang bisa kepake.
itu ya di daerah kalau nggak salah ke Dubai atau ke Turki. Nah di Dubai atau Turki itu provider dari Indonesia yang bisa dipakai itu adalah kartu Simpati. Tapi saya pribadi saya juga pakai XL gitu ya. Saya pribadi saya juga pakai XL. Ya dan itu kan cuma hanya menjadi pilihan saja ya rekan-rekannya. Jadi tidak ada masalah, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu penting-penting sekali gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah pakai Simpati itu ya mungkin lebih mendapatkan keuntungan kalau Anda pergi ke Turki atau pergi ke Dubai sekalian dalam paket turnya, atau memang Anda sendiri berwisata ke sana. Nah, demikian rekan-rekan ya gitu ya vlog kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga juga bisa memberikan langkah-langkah yang jelas ya sebelum kita berangkat umroh untuk melakukan persiapan seperti apa. Dan berikut tadi adalah kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari setiap provider. Baik rekan-rekan, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan saat ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share itu rekan-rekannya. Dan mohon dukungannya untuk channel edukasi agar bisa selalu lestari. Oke rekan-rekan, akhir kata, keep healthy, keep positive, keep life, dan keep learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.